Mulai nantangin nih orang sama rakyat Indonesia, sampai-sampai ngatain rakyatnya tolol. Catat tuh, orang yang cuma mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol semua. Padahal yang lebih tolol itu adalah para anggota DPR. Kalian pikir Indonesia tanpa DPR akan hancur? Enggak, Indonesia tanpa DPR pun akan baik-baik saja. Lu bilang yang minta DPR dibubarin itu orang tolol. Biarin gue tolol, ngapa emang lu? Nggak senang lu gue tolol, ha? Lebih baik jadi orang tolol daripada punya jabatan makan duit rakyat, nggak pernah ada nguntungin buat rakyat, nggak pernah kerja buat rakyat. Terus ngapa lu gue tolol, ha? Nggak seneng lu? Biarin gue tolol, ngapa emang? Gaji ratusan juta, fasilitas mewah, kerja nol besar. Yang ada cuma sidang kosong, drama basi, dan pembelaan untuk kepentingan oligarki. Berani-beraninya nyebut rakyat tolol. Ya Bang Saroni, sebelum ngomong coba dipikir-pikir dulu lah. Diingat-ingat coba kejadian di Kabupaten Pati ya kan, karena bupatinya nantang rakyat. Weh, rakyat ini banyak loh Bang. Ya kan, yang abang katain tulul itu rakyat loh. Malah sampean nantang masyarakat untuk menghujat DPR akan tetap selalu ada. Aduh, aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang kabar lanjutan dari anggota Dewan yang beberapa waktu lalu menyebut bahwa orang yang ingin membubarkan DPR adalah orang yang paling tolol sedunia. Waduh. Padahal ini orang belum pernah melakukan penelitian, ya kan, di seluruh dunia, ya, tapi dia sudah mengatakan bahwa orang yang menginginkan DPR itu bubar adalah orang yang paling tolol sedunia. Dari sini kita sudah paham bahwa omongannya hoax, cuma gede terus. Aduh ya. Dan semakin kesini ini orang semakin dirujak oleh netizen se-Indonesia Raya, ya kan, ya tentulah masyarakat Indonesia pasti akan berspeak up ya. Karena pernyataannya itu sama saja dengan selain mentolol-tololkan sebagian besar masyarakat Indonesia yang saat ini mungkin menginginkan ya parlemen itu dibubarkan, juga ya sama dengan mentolol-tololkan Soekarno dan Gus Dur ya, dua-duanya mantan presiden, bahkan Soekarno adalah seorang proklamator ya kan. Sampai-sampai ada neti yang bilang, nggak apa-apa gue tolol ya kan, emang masalah buat lu kalau gue tolol. Lebih baik gue dikatain tolol daripada dikatain pinter, tapi elu yang untung dan dibodoh-bodohin elu. Iyalah, saya sependapat ya kan. Gak apa-apa dikatain tolol sama kalian ya kan. Iyalah, yang penting bangsa dan negara Indonesia nggak rugi. Ya kan, iya, daripada dikatain pinter, tapi elu kadalin terus, aduh. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Mulai nantangin nih orang sama rakyat Indonesia, sampai-sampai ngatain rakyatnya tolol. Catat tuh, orang yang cuma mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol semua. Padahal yang lebih tolol itu adalah para anggota DPR. Kalian pikir Indonesia tanpa DPR akan hancur? Enggak, Indonesia tanpa DPR pun akan baik-baik saja. Tapi kalian tanpa adanya rakyat Indonesia, kalianlah yang tidak baik-baik saja. Karena kalian adalah beban negara. Rakyat tidak pernah bergantung sama negara, tapi kalian yang bergantung sama rakyat. Salam, akal sehat. Iya kan? Dikata-katain tolol, tapi lu bergantung sama rakyat. Lu ngemis kepada rakyat. Iyalah, negara itu adalah benda mati, rakyat itu adalah benda hidup gitu loh. Apakah rakyat yang bergantung kepada negara ataukah negara yang bergantung kepada rakyat? Negara lah yang bergantung kepada rakyat. Buktinya juga dirimu ya, sebagai seorang pengemis suara, ya kan? Enak aja ngata-ngatain rakyat paling tolol sedunia, ya kan? Nantangin katanya netizen, ya kan? Iyalah. Lanjut. Bubarin DPR ini kadang-kadang nih ya,
ya. Masyarakat boleh kritik, boleh komplain, boleh nggak apa-apa, kita terima. Apakah dengan membubarkan DPR memang meyakinkan masyarakat bisa menjalani proses pemerintahan sekarang ini? Belum tentu. Maka jangan menyampaikan hal-hal seenaknya, bubarin DPR. Memang yang ngomong itu rata-rata orang yang nggak pernah jadi duduk di DPR. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang sedunia. Kalau Anda jadi presiden, Pak Rocky, apa yang pertama kali dilakukan saat menjabat? Membubarkan DPR. Cantik kali mulut itu Bang Saroni. Berarti orang-orang atau masyarakat yang banyak kali ini yang nggak puas sama kinerja DPR, ya, yang pengen bubarin DPR, kata Bang tulul. Terus Bang Rocky Gerung tulul, Bang, kan dia dosen, Bang. Ya Bang Saroni, sebelum ngomong coba dipikir-pikir dulu lah. Diingat-ingat coba kejadian di Kabupaten Pati, ya kan, karena bupatinya nantang rakyat. Weh, rakyat ini banyak loh, Bang. Ya kan, yang Abang katain tulul tuh rakyat loh. Kalian sebagai wakil rakyat, Bang Saroni dan lain-lain itu, kalau lihat masyarakatnya sampai pengen bubarin DPR, bubarin wakil rakyat, ya berarti ada yang salah sama kalian. Kalian harus berbenah diri, bukan malah ngatain rakyatnya tulul. Gimana sih? Aku pun juga nggak sepakat DPR dibubarkan, tapi aku lebih sepakatnya kalau oknum-oknum, ya, oknum-oknum di DPR itu yang taunya korup, ya, oknum-oknum yang taunya memperkaya diri sendiri, bukan kerja buat rakyat, kerja buat tuannya, ataupun kerja untuk menguntungkan diri sendiri, ya, oknum-oknum ini yang harus dibersihkan. Seperti permintaan Pak Prabowo, pemerintahnya bersih dari pejabat korup. Karena nggak semua anggota DPR itu tidak kerja buat rakyat. Banyak yang militan kerja buat rakyat, contohnya Pak Habibur Rahman, Ketua Komisi 3 DPR, yang sekarang ada masalah-masalah di masyarakat, dia selalu buat rapat dengar pendapat, benar-benar mementingkan masyarakat, ya kan. Contohnya lagi Pak Dasko yang selalu memperjuangkan masyarakat, dan masih banyak lagi anggota DPR yang betul-betul memperjuangkan masyarakat. Tapi ada juga oknum. Nah, ini yang harus dibersihkan nih, oknum-oknum ini. Terus yang paling lawak, Bang Saroni tadi ngomong gini, orang yang paling pengen DPR dibubarkan pasti yang belum pernah duduk di DPR. Ya bener lah, memang bener. Kalau kayak Abang Saroni, terus yang kayak gini nih, kayak ibu ini, anggota DPR yang kemarin joget-joget gini-gini di DPR itu, pasti pengennya kalau bisa 1000 tahun dia di DPR. Karena apa? Gaji besar, tunjangan besar, fasilitas dari negara lengkap. Aduh, cari makan lagi di DPR. Iya, nggak mau turun dari DPR. Nah, keren kali ya kan penjelasan yang disampaikan oleh Mas Adril Purba barusan ya, sebagai seorang lawyer yang berdomisili di Jakarta, asal Sumatera Utara ya kan. Jangan macam-macam dengan rakyat. Mantap, saya sependapat ya kan. Saya setuju itu si anggota DPR yang nololin rakyat itu. Saya sependapat gitu. Lo kok sependapat, Bang? Iya. Biar dijawab oleh rakyat dengan aksi seperti halnya Kabupaten Pati. Ya kan, iyalah. Jangan sok-sokan ya. Rakyat itu jumlahnya banyak. Nggak apa-apa kalian katain tolol ya kan, tapi sekali bergerak, aduh, Soeharto aja lengser bro. Jangan macam-macam. Jangan hanya menganggap bahwa DPR itu tidak bisa dibubarkan karena itu termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan lain sebagainya. Kalau lu menghina rakyat, rakyat sudah bergerak, apa yang bisa dikatain? Apa yang bisa dilakukan? Hati-hati bro ya. Lanjut. Nah kan, udah nggak benar nih, udah menghina presiden, udah menghina almarhum Presiden Gus Dur. Kata dia nih, orang yang minta DPR dibubarin adalah orang paling tolol sedunia. Kata dia begitu. Berarti lu udah menghina presiden lo. Lu udah ngehina almarhum Presiden Gus Dur lo kalau kayak gitu lo. Gua minta dibubarin DPR, nggak ngapa-ngapa gua dianggap tolol. Ngapa emang kalau gua tolol? Nggak seneng lo gua tolol. Gua lebih baik dicap tolol karena gua minta dibubarin DPR daripada gua harus makan duit rakyat. DPR selama ini nggak pernah ada nguntungin rakyat, nggak pernah ada yang bantuin rakyat. Lu semua pada mentingin diri lu sendiri lo. Lu bilang yang minta DPR dibubarin itu orang tolol. Biarin gua tolol, ngapa emang lu? Nggak senang lu gua tolol, Lebih baik jadi orang tolol daripada punya jabatan makan duit rakyat, nggak pernah ada nguntungin buat rakyat, nggak pernah kerja buat rakyat. Terus ngapa lu gua tolol, Nggak seneng lu? Biarin gua tolol, ngapa emang? Enak ya, nggak pernah bayar pajak selama jadi pejabat. Kan gaji jadi pejabat nggak pernah bayar pajak, enak. Lu kalau kayak gitu udah ngehina presiden lo. Almarhum Gus Dur lu hina, lu bilang tolol berarti kayak gitu.
Dan gue juga, lu bilang tolol juga nggak masalah. Ngapa kalau gue tolol, ha? Gue jedotin lo, medat banget lo. Nah, apa yang saya katakan tadi ya, yang saya sepil di bagian opening, nggak masalah lu kata-katain tolol bro ya. Dikata-katain tolol belum tentu tolol beneran loh. Dan dikatain cerdas, dikata-katain pinter, belum tentu juga pinter dan cerdas. Mending dikata-katain tolol, ya kan? Ya, lebih baik itu dikata-katain tolol, ya kan? Tapi daripada dikata-katain pinter tapi lu yang diuntungin, ya kan? Dikata-katain pinter tapi lu kadalin terus, ha? Iyalah, mending dikatain tolol. Emang masalah buat lo? Nggak masalah bro dikatain tolol. Lanjut. Kalau kritik disebut tolol, maka Gus Dur pun kena getahnya. Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI bilang, orang yang mau bubarkan DPR adalah orang tolol sedunia. Kalimat itu bukan cuma menyakiti rakyat, tapi juga secara tak langsung menampar Gus Dur. Presiden yang pernah berkata, kalau DPR tidak bisa kerja untuk rakyat, ya dibubarkan saja. Gus Dur tidak sedang menghina, beliau sedang mengajari bangsa bahwa lembaga wakil rakyat bukan tempat sakral, melainkan tempat yang harus terus diuji oleh akal sehat dan keberpihakan. Tapi, mari kita lihat siapa yang sebenarnya tolol. DPR berjoget di sidang tahunan, sementara rakyat kalian tidur di kolong jembatan, di flyover, di emperan toko beralaskan kardus dan beratapkan langit. Tapi kalian minta tunjangan 50 juta per bulan, sementara jutaan warga bahkan tidak punya rumah sama sekali. DPR menyebut kritik sebagai mental rusak, padahal kritik lahir dari ketololan yang mereka pertontonkan sendiri. Maka yang tolol itu bukan rakyat yang bereaksi, tapi wakil rakyat yang lupa bahwa reaksi itu lahir dari luka. Rakyat tidak marah karena bodoh. Rakyat marah karena sudah terlalu lama sabar, terlalu lama diam, terlalu lama melihat anaknya belajar di lantai tanah, sementara wakilnya sibuk menghitung tunjangan. Dan kalau Sahroni, seorang pemimpin Komisi Hukum di DPR, masih merasa paling waras, maka kita perlu ingatkan, waras bukan soal jabatan, tapi soal tahu kapan harus mendengar. Demo tanggal 25 bukan sekedar aksi, itu adalah ujian kewarasan nasional, bukan untuk membakar gedung, tapi untuk membakar kesadaran. Kami tidak akan datang dengan amarah kosong, kami akan datang dengan data, dengan martabat, dengan keberanian yang lahir dari luka yang terlalu lama ditutup-tutupi. Karena kalau suara rakyat terus dianggap tolol, maka yang benar-benar tolol adalah mereka yang tak pernah belajar dari sejarah. Dan sejarah sudah bicara lewat Gus Dur. Kalau DPR tidak bisa kerja untuk rakyat, ya dibubarkan saja. Itu bukan ancaman, itu pelajaran. Dan pelajaran itu kini sedang diulang. Karena wakil kita sudah lupa siapa majikannya. Terima kasih. Nah itu, saya tidak bisa berpikir secara baik begitu ya ketika aspirasi agar parlemen itu dibubarkan itu ada dianggap sebagai orang yang paling tolol sedunia. Padahal ini baru aspirasi, baru keinginan, ya kan? Menyampaikan keinginan, menyampaikan aspirasi itu dilindungi oleh undang-undang, diatur dan dilindungi oleh undang-undang karena itu bagian dari hak berdemokrasi ya. Sedangkan kita ketahui bersama Indonesia adalah negara demokrasi, ya kan? Menyampaikan pendapat itu dilindungi oleh undang-undang, ya kan? Diberi hak oleh undang-undang, tapi ditolol-tololin. Coba bayangin. Dengan Gus Dur dan Soekarno yang bukan hanya menyampaikan aspirasi tetapi sudah melakukan aksi membubarkan DPR. Hah? Soekarno dan Gus Dur itu sudah melakukan aksi membubarkan DPR, bukan hanya menyampaikan aspirasi. Kalau yang menyampaikan aspirasi saja kau katakan bodoh dan tolol, paling sedunia, ya kan? Nah terus bagaimana dengan Soekarno dan Gus Dur itu? Sementara kau sampai saat ini hanya jadi anggota dewan aja, nggak bisa kau jadi presiden. Nah, presiden kau tolol-tololkan. Lanjut. DPR tersinggung karena rakyat teriak bubarin DPR. Terus rakyat yang tiap hari dicekik harga, dicekik pajak, dicekik utang negara harus tersinggung sama siapa? Kalian itu duduk di kursi empuk bukan karena pintar, tapi karena dipilih rakyat yang kalian hianati. Gaji ratusan juta, fasilitas mewah, kerja nol besar,
Yang ada cuma sidang kosong, drama basi, dan pembelaan untuk kepentingan oligarki. Berani-beraninya nyebut rakyat tolol. Hei, kalau rakyat tolol, kalian apa? Kalian itu benalu, pengkhianat, tukang makan uang rakyat tanpa rasa malu. Rakyat teriak bubarin DPR itu jeritan sakit, jeritan muak, jeritan marah. Dan kalau masih berani hina rakyat, jangan salahkan kalau besok rakyat benar-benar menuntut kalian dibubarkan. Ingat baik-baik, rakyat itu bukan tolol. Tolol itu kalian yang masih merasa terhormat, padahal sudah jadi bahan tertawaan satu negeri. Sependapat ya, dengan kalimat penutup yang disampaikan oleh netizen barusan. Yang tolol itu adalah kalian yang sudah tidak terhormat, ya kan? Tapi tidak merasa. Padahal ya kalian itu sudah menjadi bahan tertawaan, ya kan, se-Indonesia Raya. Itulah yang tolol sebetulnya ya, yang tolol sebenarnya bukan rakyat yang menginginkan parlemen itu dibubarkan, ya itu adalah hak untuk menyampaikan aspirasi gitu loh. Tapi kalian yang masih merasa terhormat padahal menjadi bahan ketawaan se-Indonesia Raya, ya kan, itulah yang tolol sebenarnya. Hahaha, lanjut. Mau hujat sampai mampus juga nggak apa-apa. Masih berdiri DPR-nya. Sampai kapanpun tidak akan berubah. Izin koreksi Pak ya. Menurutku kata-kata itu menantang masyarakat Pak. Andai kan masyarakat sudah nggak percaya sama pemerintah, terus mau dibawa kemana? Semakin kesini semakin banyak kasus-kasus anggota DPR yang terbuka. Rasa percaya sudah nggak ada. Malah sampean nantang masyarakat untuk menghujat. DPR akan tetap selalu ada. Aduh. Anda menantang masyarakat untuk menghujat ya, DPR akan selalu ada. Itulah kalimat terakhir yang disampaikan oleh netizen barusan ya. Sekali lagi saya teringat ya dengan pernyataan Bupati-Pati beberapa waktu lalu sebelum ya digelarnya demo besar-besaran yang melibatkan 85.000 sampai 200.000 rakyat Pati ya kan, yang ditantang oleh bupatinya. Jangankan 5.000, 50.000 kami tidak gentar ya kan. Iya, faktanya apa? Nah ini saya mengingatkan dengan teori klasik ya, teori butterfly effect gitu ya, bahwa sesuatu itu saling berkaitan dan cenderung itu berpola dan bersifat menular begitu ya. Jadi mungkin memang tahun-tahun ini adalah tahun-tahun para pejabat itu sombong dan slip of tongue, menunjukkan emosinya sampai tidak bisa mengendalikan diri dan menyampaikan kata-kata yang bisa ya kan direspon oleh masyarakat dengan sebuah aksi. Wah, ya kita tunggu aja ya, apakah revolusi Pati akan bergeser ke Jakarta ataukah tidak. Saya tidak sedang memprovokasi, saya cuma bertanya dan menunggu apakah menular ke Jakarta ataukah tidak gitu ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.